Habis dari Papua nih. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya adalah tips triknya reading. TOEFL reading. Reading comprehension akan ada sekitar 50 soal. 50 soal dengan waktu 55 menit. Ada 5 sampai 6 reading passages, ada 5 sampai 6 paragraf. Artinya dalam satu kali membaca paragraf dan kemudian menjawab soal, itu kesempatannya satu soalnya 66 detik. Kalau boleh diasumsikan rata-rata membaca soal 54 detik dan untuk menjawab soal sekitar 12 detik. Nanti akan dibahas bagaimana triknya, tipsnya untuk speed reading. Ya, semua pertanyaan adalah multiple choices. Oh iya, selain 5 sampai 6 paragraf, akan ada 7 sampai 12 pertanyaan per paragraf. Jadi pertanyaannya ada sekitar 7 sampai 12 pertanyaan dalam satu paragraf. Semuanya multiple choices, ada A, B, C, D. Sebaiknya Anda teruskan untuk mendengar DVD ini karena selanjutnya akan diberitahukan bagaimana tips dan triksnya. Ya, ini model Papua. Ini bagaimana cara kita menggendong tas. Hubungannya sama TOEFL apa? Tidak ada. Tapi hubungannya dengan sekolah ada. Bawa tas maksudnya. Ya, tadi mengenai reading. Kok tadi sih? Belum jelasin ya? Reading, sekarang masuk reading. Reading itu sifat dasarnya dinaikkan Mas Wiku. Dinaikkan. Ya, sifat dasarnya di tes reading ini akan ada 50 soal dalam waktu 55 menit dan akan ada 5 sampai 6 paragraf. 5 sampai 6 paragraf dan pertanyaan rata-rata antara 7 sampai 12 pertanyaan per paragraf. Coba bayangkan kalau Anda baca, terus kemudian baca paragrafnya, terus kemudian baca soalnya, kemudian kembali lagi baca paragrafnya, kemudian kembali lagi baca soalnya, berapa waktu yang akan hilang? Karena rata-rata waktunya bisa jadi dalam satu kali soal menjawab hanya 12 detik. Kita akan bisa kehilangan banyak waktu. Maka dari itu ada banyak tips yang akan nanti Anda dengar untuk mengantisipasi kehilangan banyak waktu. Apa saja itu? Gongsi Pacoy. Skill builders. Yang pertama, yang paling mendasar adalah kita harus mampu mengidentifikasi main idea dari paragraf tersebut. Dan sudah semestinya posisinya berada di paling atas atau paling bawah, di awal kalimat atau di akhir kalimat, di kalimat paling akhir. Wah, ngomong sampai putar-putar ya. Anda akan bisa mengetahui semua intinya jika main idenya Anda bisa dapat. Dan ketika Anda sudah memperkirakan itu berada di awal kalimat, benar-benar pahamilah kalimat pertama tersebut. Tips selanjutnya adalah tidak membaca paragrafnya dulu, tapi baca dulu soalnya dibaca dulu. Ada beberapa soal yang biasanya Anda bisa langsung jawab tanpa harus membaca paragraf tersebut. Contohnya, sinonim dari kata yang sudah ditanyakan. Oke. Selanjutnya, tips yang penting adalah tidak untuk mencoret-coret soal TOEFL. Ya, itu dilarang. Jadi sebisa mungkin Anda sederas mungkin untuk mencatat apa saja yang penting, di mana sekiranya yang tidak merugikan pihak lain. Oke. Ya, kita masuk pada jenis pertanyaan yang ada di reading test, TOEFL test. Apa saja? Yang pertama, menanyakan main idea-nya. Yang kedua, menanyakan supporting details-nya. Ya, untuk yang main idea biasanya ditanyakan which sentences best summarizes the main idea atau what is the general idea, the main idea. Terus kemudian ada menanyakan what is this paragraph mainly about
Ada juga menanyakan what is the author main purpose in the passage. Ada juga menanyakan what would be the best style for this passage. Itu main idea. Terus kemudian yang supporting details ada menanyakan what causes type 2 of diabetes. Itu contohnya ya. Ada how many people bla bla bla. Supporting detail yang ada dalam paragraf tersebut biasanya juga ditanyakan. Terus kemudian yang ketiga ada exceptions. Ya, untuk pertanyaan jenis ini Anda akan mengidentifikasi fakta yang spesifik atau detail yang tidak disebutkan di paragraf tersebut. Ya, which characteristic does not describe the cuttlefish. Itu biasanya contoh-contoh pertanyaannya seperti itu. Terus kemudian yang keempat, ada location of information. Jadi location of information. Contoh pertanyaannya seperti where in the passage does the author define the term ecosystem. Jadi lokasinya, posisinya di mana, di passage mana, di baris keberapa, itu biasanya ditanyakan. Jenis pertanyaan yang keempat. Kemudian yang kelima, ada yang ditanyakan juga vocabulary atau perbendaharaan katanya. Contoh, silakan Pak, silakan. Ya, contoh selanjutnya adalah inferences. Ya, inferences ini adalah jenis pertanyaan yang akan you will draw a logical conclusion based on the information. Jadi logik apa sih? Ya, ada logical conclusion yang berdasarkan informasi yang ada di paragraf. Contohnya the author suggests that cloning will lead to. This passage suggests that racial profiling is discrimination because. Jadi inferences yang akan mengacu pada jenis pertanyaan yang keenam. Sementara yang terakhir, yang ketujuh, ada 7 jenis tipe pertanyaan di reading passage, ya, di reading test of TOEFL, yaitu references. Ya, kata ini mengacu pada apa? Kata ini mengacu pada apa? Itu contoh-contoh dari tipe pertanyaan di TOEFL reading test. Tips untuk vocabulary questions, pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan vocabulary. Yang pertama adalah melihat memahami konteksnya. Contoh, kalau kalimat ini sekiranya Anda sudah tahu artinya belum? Fred is so gullible. Gullible. Period, titik. Selanjutnya ada kalimat lagi. He will believe anything that Oliver tells him. He will believe anything that Oliver tells him. Kira-kira pertanyaannya, gullible ini artinya apa? Gullible ini artinya apa? Sementara ada keterangan that he will believe anything. He will believe anything. Tidak apa-apa. Ya sama. He will believe anything. Anda kalau memahami ini berarti maksudnya dia akan percaya apapun atau bisa dia mudah dibohongi. Ya. Maka gullible ini artinya bukan kata yang sifatnya positif tapi negatif. Jadi Anda perlu melihat konteksnya. Konteksnya gullible dan kemudian ada keterangan he will believe anything. Yang kedua, is the word negative or positive? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus tahu apakah jenis kata ini termasuk dalam golongan-golongan yang positif atau golongan yang negatif. Ketika kita bisa membedakan itu, maka akan lebih mudah kita memilih multiple choices-nya. Ya, pilihannya yang sifatnya katakanlah tadi gullible negatif. Jadi kalau pilihannya di A, B, C, D ada yang sifatnya positif, singkirkan dan pilih saja yang negatif. Yang ketiga, replace the vocabulary word. Jadi kalau kita bingung, coba gantikan kata yang ditanya itu dengan pilihan ganda yang ada di bawahnya. Jadi gullible dihilangkan, coba masukkan jawaban yang A. Sekiranya cocok atau tidak. Kalau tidak cocok ganti
Yang B, masukkan. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Yang D, masukkan. Tidak cocok, masukkan. Yang C, Anda yakin? Jawab. Itu tipsnya. Apa-apa saja yang penting di reading TOEFL test. Yang pertama, kita harus terbiasa dan berlatih untuk meng-highlight, menggarisbawahi, mencari, menemukan poin penting di passage atau paragraf yang ada di reading text tersebut. Terus kemudian kita juga harus mampu menangkap main idea-nya atau ide utama dari paragraf tersebut. Karena main idea ini yang menerangkan semua apa yang ada di paragraf. Lanjutnya. Yang ketiga adalah familiarize yourself atau biasakan Anda untuk mengetahui, memahami jenis-jenis pertanyaan yang ada di reading text. Dengan kita memahami jenis teks yang ada di jenis-jenis teks, jenis-jenis pertanyaan yang ada di reading test, maka kita akan lebih mudah mengantisipasinya. Tadi sudah disebutkan main idea, kita harus tahu main idea-nya. Untuk apa? Karena general statement atau pernyataan umumnya itu yang membawa semua informasi atau ide dalam paragraf tersebut. Sedangkan supporting details atau informasi-informasi detail yang mensupport main idea tersebut juga kita harus mampu tangkap. Jadi sifatnya ini spesifik. Biasanya seperti contoh dan fakta. Itu yang disebut dengan supporting details. Sementara itu ada inferences. Inferences itu termasuk seperti kesimpulan. Yaitu kesimpulan yang berdasar pada apa yang ditulis oleh penulisnya tentunya, apa yang dia sarankan, apa yang dia ingin sampaikan sebenarnya. Itu inferences. Selanjutnya ada word choice atau pilihan kata. Ada beberapa kata khusus yang memang penulisnya itu gunakan untuk menggambarkan subjek yang dia maksud. Selanjutnya ada konotasi adalah salah satu bentuk makna dari kata yang disarankan. Is the suggested meaning of the words. Ya, jadi kadang konotasi digunakan untuk menyampaikan makna yang ingin penulis sampaikan melalui kata tersebut. Selanjutnya, learn the strategies of determining the meaning of unfamiliar vocabulary words. Jadi pelajari apa-apa saja strategi untuk bisa memutuskan makna dari kata kerja, kata sifat, kata apapun yang sekiranya jangan tidak familiar untuk kita. Tekniknya seperti yang tadi sudah disampaikan, Anda bisa coba ganti kata yang ditanyakan dengan jawaban yang tersedia, atau Anda coba menerka dengan keterangan atau kalimat yang muncul setelahnya.